Pertanyaannya saudara, apakah putra sulung dari Presiden Joko Widodo ini akan dipecat atau justru memilih untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung kembali di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Jadi menurut Mas Toto ini langkah yang diambil oleh Gibran ini apakah akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan atau gimana? Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat aksi reaksinya, aksi ini kan dibuat oleh Gibran yang kemudian menerima pinangan sebagai bacawa pres dari Pak Prabowo yang tidak pernah dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Lalu kemudian juga menerima pinangan Golkar. Harusnya ketika aksinya dimulai oleh Mas Gibran, ketika mau pindah ke tempat lain, harusnya Mas Gibran sudah merampungkan terlebih dahulu. Itu yang menurut saya agak aneh kalau kemudian bolanya dilempar ke PDI Perjuangan. Harusnya yang membuat aksi itu sudah mengerti aturan internal partainya yang terdahulu. Dan saya agak bingung dengan jawaban Mas Gibran, jawabannya malah hanya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan. Jadi menurut Mas Toto harusnya Gibran secara etika karena aksi-reaksinya ini maka Gibran baiknya mengundurkan diri, begitu ya? Bukan hanya secara etika, tapi secara aturan kan Mas Gibran yang harusnya kemudian sudah mengerti apa yang ada aturan di PDI Perjuangan. Jadi ketika kemudian ingin mengambil sebuah aksi yang misalnya bertabrakan dengan aturan di partainya, atau kemudian juga berbicara mengenai kode etik terkait dengan partainya, ya harusnya Mas Gibran sudah bisa mengambil sikap terlebih dahulu, entah mengundurkan diri atau tidak. Mas Gibran yang harusnya bisa menjelaskan. Dan kalau saya lihat PDI Perjuangan sepertinya sudah tidak terlalu banyak bersuara ya mengenai Mas Gibran dan mereka fokus pada Ganjar Mahfud. Jadi menarik menurut saya di sini, apakah Mas Gibran kemudian akan mengundurkan diri atau akan maju sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, bagaimana kemudian dengan pinangan Golkar? Itu yang menurut saya akan kita tunggu dari sikap Mas Gibran nanti. Betul, terlebih pada saat pertemuan terakhir dengan Puan Maharani juga ditanyakan oleh awak media, Gibran juga tidak menyerahkan surat pengunduran diri begitu. Nah, yang menjadi pertimbangan dari Gibran ini menurut Mas Toto sendiri apa? Sehingga tidak mengundurkan diri pasca dipinang oleh Prabowo sebagai bacawa presnya. Ya, spekulasinya bisa macam-macam ya, bahwa memang ada ketergesa-gesaan, ada ketidakenakan, atau ada sesuatu yang memang dari awal sengaja disembunyikan. Sehingga kemudian ketika kemudian mengambil keputusan mendadak untuk menerima pinangan sebagai cawapres, dia juga belum merampungkan apa yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu di partainya. Atau yang kedua bisa saja kalau kita lihat dari apa yang kejadian kemarin-kemarin ketika bertemu Pak Prabowo dulu-dulu ya, lalu kemudian dipanggil PDI Perjuangan, kalau kita lihat di sosial media oleh sebagian netizen atau pendukungnya misalnya dikapitalisasi seakan-akan terzolimi. Dan saya pikir PDI Perjuangan sudah belajar bahwa dalam situasi seperti ini ya sudah didiamkan saja dan biarkan kemudian publik yang menilai ketika Mas Gibran membuat aksi, apakah dia juga yang akan kemudian punya kebesaran jiwa sebagai seorang kader menyelesaikan apa yang dia harus rampungkan. Jadi kalau saya lihat PDI Perjuangan tidak mau lagi terjebak dalam drama-drama terzolimi yang mungkin itu akan menerpa PDI Perjuangan kalau betul memecat Mas Gibran. Jadi itu yang saya lihat dari kondisi sekarang, hampir tidak ada yang mengeluarkan statement di media dari PDI Perjuangan, mungkin karena menyadari bahwa drama-drama terzolimi ini tidak perlu mereka ikuti lagi. Tidak mau terbawa arus oleh drama-drama terzolimi seperti kata Mas Toto, itu berarti memang sikap dari PDIP ini ke depannya tidak akan juga memecat Gibran Rakabuming Raka ya? Ya saya tidak tahu ya, itu ranahnya PDI Perjuangan. Tapi kalau kita coba lihat dari statement Mbak Puan misalnya minggu lalu yang ditanya terkait dengan Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo tidak, jawaban Mbak Puan sudah mirip dengan jawaban Pak Jokowi. Belajar dari Pak Jokowi sepertinya, ya tanyakan kepada Pak Jokowi. Sebetulnya juga saya pengen tahu Pak Jokowi masih mendukung Mas Ganjar atau tidak. Ketika ditanya tentang Mas Gibran, Mbak Puan juga menjawab, silahkan ditanya ke Mas Gibran. Ini kan gaya khas jawaban dari Pak Jokowi kan, ketika ditanyakan mengenai anaknya misalnya. Jadi saya pikir PDI Perjuangan sudah cukup cerdas lah untuk tidak menghabiskan waktu terlalu
lama dan menghabiskan energi untuk kemudian masuk dalam drama mengenai Pak Jokowi. Mereka sudah move on, fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud yang sepertinya berbeda dengan sikap Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Oke, kedepannya nanti menurut Anda langkah yang akan diambil Gibran apa ini? Sebelum nanti akhirnya kita belum tahu ya, akhirnya nanti deklarasi ataupun pendaftaran nanti betul-betul Prabowo akan bersama dengan Gibran begitu ke KPU. Iya, kalau kita lihat sepertinya kan Mas Gibran kan fokus pada pencalonan dirinya. Lalu kemarin datang ke Rapimnas Golkar. Dan kalau menurut info kan hari Rabu akan ikut mendaftar. Jadi saya sepertinya melihat memang Mas Gibran tidak terlalu fokus pada apa yang dia harus rampungkan di PDI Perjuangan. Tapi saran saya ketika kemudian memang ingin dilihat keluar baik-baik, ingin dilihat sebagai politisi yang harusnya mengerti kode etik, alangkah baiknya pengunduran diri dilakukan. Dan itu akan baik bukan hanya buat Mas Gibran, tapi juga PDI Perjuangan, termasuk juga nama baik Pak Prabowo, sehingga kemudian tidak dituduh membajak kader partai orang tanpa izin. Tidak dituduh sebagai biang dari skenario untuk kemudian mengambil Mas Gibran dan memecah belah kader-kader dari PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya harusnya bisa diambil sikapnya proaktif oleh Mas Gibran, sehingga baik buat PDI Perjuangan, Mas Gibran dan Pak Prabowo. Apakah ini juga sebagai penegasan bahwa betul-betul ada keretakan antara Jokowi dan juga keluarganya dengan PDIP? Maksudnya gimana, Mas Yasir? Ini terkait dengan Gibran yang akhirnya mencalonkan diri ataupun menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto ini? Kalau saya melihat sih bukan masalah keretakan dengan PDI Perjuangan ya. Kalau sekedar Mas Gibran menyatakan dukungan ke Pak Prabowo, mungkin iya. Kita bisa menyimpulkan disebabkan oleh keretakan hubungan antara keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan. Tapi dengan kemudian Mas Gibran sendiri maju sebagai cawapres, menurut saya ini lanjutan dari ide 3 periode, ide perpanjangan periode, dan ini hanya salah satu formula saja yang menempatkan posisi Pak Jokowi dan keluarganya ingin tetap berada dalam kekuasaan. Jadi menurut saya itu hanya sebuah hal kecil kalau terkait dengan sering adanya perbedaan pendapat terkait dengan PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, tapi menu utamanya adalah formula yang lagi dicari untuk ikut terus dalam kekuasaan. Jadi bukan tentang keretakan dengan PDI Perjuangan. Ini usaha yang sedang dilakukan oleh entah Pak Jokowi atau Mas Gibran untuk kemudian tetap dalam bagian dalam kekuasaan. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Terima kasih, salam sehat Mas Yasir.